Apa kabar? Baik. Duh, senang nih datang ke studio saya nih. Masalah ada ceritanya ada apa kok tumben-tumbenan gitu, biasanya kan nggak pernah. Udah lama nggak kemari loh. Masalahnya ada apa nih? Ya, saya sebenarnya pengen sedikit konsultasi dengan situ. Karena kan ibaratnya kita jarang ketemu. Ini Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Kan lama banget ya? lama, ada kali setahun ya. Oh lebih. Oh, Lebih kayaknya. Jadi yang jadi permasalahan itu, kenapa ya persahabatan dengan teman-teman kita itu kita susah sekali gitu kan? Maksudnya susah di bagaimana? Susah untuk komunikasinya, terus bagaimana Kelanjutannya gitu. ya hubungan mereka karena mereka mungkin udah pada sibuk masing-masing, atau solusinya bagaimana? Jadi begini ya, kalau dibilang sibuk masing-masing, semua manusia sibuk, tapi kalimat yang benar itu bukan sibuk, males. Bener kan? Jadi kalau orang mau mencari sahabat, apalagi katanya umurnya udah berapa sekarang? 45 kan? 45. Kalau orang pensiun kan kebanyakan umurnya berapa? 55 kan? Iya. 55 pensiun, berarti kan hampir dari kita semua rata-rata nanti 10 tahun lagi pensiun. Udah ada persiapan belum? Bukan persiapan uang loh. Iya. Kebanyakan kalau kita pensiun itu persiapannya adalah persiapan mental. Mungkin uang udah ada, tapi uang bisa habis. Nah, mental itu apa? Kita pekerjaan, apa yang akan dikerjakan nanti pensiun. Karena banyak orang yang pada saat dia dulu kerjanya tuh oke, begitu menghadapi dunia pensiun, jatuh. Sering nggak lihat seperti itu? Banyak kan? Nah, solusinya adalah kita dekati kembali teman-teman kita yang punya skill. Sering-sering berkunjung, sering-sering kita namanya menghubungi mereka pakai WhatsApp atau mungkin pakai SMS. Apa kabar nih? Boleh main ke rumah nggak? Walaupun sekedar saya hello aja ya. Yang penting itu loh, dijadwalkan, entah itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali, dijadwalkan aja. Oh, nih temen gue nih kayaknya skillnya bagus nih. Kalau gue dekat sama dia, ntar gue bisa ketularan. Kan ingat ada pepatah, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, badan akan wangi. Iya. Bergaul dengan tukang sampah, bau sampah. Gabung sama tukang tinja akan bau tinja, ya kan? Bisa. Iya, kayak gitu. Jadi kita tahu, kira-kira nih, jadi bukan kita deketin teman yang kaya aja, bukan, tapi yang punya skill, yang kira-kira misalnya gini, ini orang kelihatan biasa tapi skillnya bagus, masa depannya akan cerah. Masa tua lah, bukan masa depan, karena kita sekarang masa depan, masa tuanya cerah karena semua orang akan tua. Deketin itu, tapi kita nggak bisa cuman deket-deket gitu aja, harus ada proses. Nah, orang nggak mau prosesnya, Maunya yang langsung instan. Begitu nggak ada duit, gue pinjam duit, lo siapa? Gitu ya, biar ya, gitu kan. banyak yang begitu. Makanya ibaratnya tadinya susah bareng, kita bersahabat, tapi kalau pas posisi udah kaya, kadang susah mau ketemu aja, bilangnya Alasannya banyak kan. Mau ini aja kadang nggak dibalas, kadang begitu. Gimana menurut Pak Iksan? Yang penting itu kita membuka dulu namanya komunikasi. Kita harus membuka dari kita dulu. Komunikasi itu mulai dari diri kita sendiri. Kita sering negur. Kalau terus juga saya mantau Facebooknya dia atau Instagram, umpama anaknya lulus atau ada prestasi, ucapin selamat ya. Nanti ucapan di Facebooknya itu kita teruskan juga ke WhatsApp. Selamat ya, anak lo dapat prestasi di sini. Dia nanti berpikir, wah si Indra ini orangnya perhatian sama gue. Nanti kan kalau pas kita suatu saat, boleh nggak gue main ke rumah? Boleh, silakan. Ntar dia akan berbagi ilmu deh. Gue lagi punya proyek nih. Proyek apaan? Pokoknya, gue lagi ingin nulis buku. Ini menulis buku juga bukan karena kemauan gue, karena ada orang yang ingin menuliskan buku, tapi nanti dimasukkan sebagai narasumber. Nanti pemasarannya ada dari timnya sendiri. Nanti kalau mamanya Mas Indra ini pas gitu kan, pas sama kriteria yang dimaksud, udah nanti tinggal gampang. Nanti kecepetan deh, kecepetan namanya rezeki gitu kan.
Tapi mau ditanya, apakah selama ini jadi harus kita terus yang berkomunikasi? Kalau tidak ada timbal baliknya bagaimana? Orang Misalnya saya sudah aktif mengungkapkan ini, itu. Tapi dari teman kita ini responnya hanya ya oke terima kasih, tapi tidak ada ininya. Itu kadang kan kita juga agak sedikit kesal gitu. Maksudnya, malas punya temen gini cuma nanya singkat jawaban tapi kan nggak ada efeknya ke kita misalnya. Itu juga. Itu apakah kita tetap aktif atau ibaratnya dalam persahabatan itu kita hanya sebatas biasa aja atau gimana? Mas Indra ini punya teman banyak atau enggak? Iya kan? Poinnya di situ. Kalau punya teman yang di keker dekat ada 20 orang, jangan berkutat sama satu orang. Kita tetap kirim salam, ngucapin selamat itu ke 20 orang. Rutin 2 minggu sekali. Kira-kira apalagi orang-orang yang punya potensi lebih, punya posisi, punya jabatan, atau teman-teman kita yang punya skill lebih, apa yang kita bisa memandang nih kayaknya nanti tuanya enak nih hidupnya nih. Ya kan? Tapi kita bukan jadi benalu, cuman kita menimba ilmu dari dia. Itu terus. Kalau di antara 10 orang nanti, di antara 20 orang yang nanggepin tuh 10 orang, 10 orang ini nanti bisa kesaring lagi. Ini mau berbagi, yang ini enggak. Yang 5 ini aja terus. Karena tuh dalam hidup itu namanya teman itu kan silih berganti, ada yang datang, ada yang pergi. Cuman dari kitanya aja. Nah, kalau nanti Mas Indra itu ada teman yang mau deket, jangan ditolak. Indra, apa kabar? Didemin. Indra, kabarnya gimana, Indra? Lagi makan? Apa lagi istirahat? Apa lagi ngapain? Dibaca doang. Nggak bisa begitu. Malah sampai tahu yang kita cuekin itu yang bisa ngangkat hidup. Itu yang dibilang akan mengubah hidup kita. Kita nggak pernah nyangka loh. Temen yang angkat-ngangkat kita tuh siapa? Nggak. Kadang yang temen yang kita remehkan malah justru bagus. Iya, emang di mana-mana seperti itu. Nggak akan pernah disangka. Kan dibilang rezeki itu dari Allah. Allah yang ngatur melalui siapa? Nggak mungkin rezeki langsung, ya Allah bilang uang, bung, langsung dari langit. Nggak seperti itu. Tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu mulai perantara. Dan perantara itu udah ada teman-teman. Weh, baru kita berdoa tiba-tiba diketok nih. Siapa sih kasih ketok rumah? Weh, gue mau pindahan ini nih. Tanggal ada pindahan nih, bantuin yuk. Siapa? Wah, agak kaya nih. Tiba-tiba pindahan dikasih 1 juta, rezeki nggak begitu? Ya kan? Mas Indra dapat 1 juta, teman dapat juga. Kan dan wah, ya Allah, nggak amat nih. Seperti itu. Jadi kita tetap jaga dengan teman-teman itu. Yang penting apa sekarang? Kita jaga dulu dan ingat ya. Silaturahmi tetap dijaga. Kalau namanya teman kita yang dari 20 orang akhirnya kesaring 10 terus akhirnya 5 ini tuh 5 tetap dijaga. Nah, tapi yang lain-lain sekali waktu aja. Ngerti gak? Jangan kalau mereka udah respon ke kita mungkin kurang bagus ya sekali-kali aja dikirimin. Pas mereka ada prestasi atau gimana anaknya ada lulus atau gimana, selamat ya. Tapi nggak selalu sering karena yang 5 ini yang bisa kita yakin bisa mengubah hidup kita atau berbagi ilmu sama kita. Ini yang harus kasih perhatian lebih. Jadi bukannya kita tuh apa ya kalau dibilang pilih-pilih. Ya emang sekarang berteman kan pilih-pilih. Benar nggak? Kalau nggak mau berteman pilih-pilih, orang gila temenin aja. Ikut gila. Mau narkoba temenin aja. Ntar ikut narkoba masuk penjara, ikut masuk penjara juga kan gitu. Itu resiko. Ya kan? Jadi intinya bahwa silaturahmi tetap terjaga walaupun kondisi mungkin pada masing-masing punya kesibukan. Sebenarnya bukan kesibukan, punya urusan. Sibuk mah enggak urusan gitu kan. Tapi gimana dengan misalnya sahabat saya itu merasa seperti lo kok kayaknya mau ikut campur aja urusan gua, itu kan keluarga gua, terus kok lo ngapain peduli sama gua, kan gua keluarga gua misalnya. Itu gimana solusinya, apa yang kita jangan ngomong tentang masalah keluarganya dia dulu. Enggak, maksud kan ibaratnya kita misalnya punya sahabat itu kan sudah kenal dekat ya, apalagi dulu mungkin pacarannya, terus waktu nikahnya atau apa, kan udah tahu. Nah, wajar lah kalau saya tanya gimana hubungan ini keluarganya.
seandainya kan ada juga yang nggak mau terima, itu gimana solusinya? Apa saya harus merubah sikap, apa cuek aja atau gimana? Yang penting gini loh, negur tetap, tapi untuk orang-orang yang nggak mau diganggu, jangan diganggu. Ingat ya, dia udah ngasih batasan, jangan diganggu, jangan ganggu. Gampang kan? Dia sendiri nggak mau. Kalau dibilang nggak mau ganggu, nggak usah ganggu lagi. Lo ngapain lo sok peduli sama gue? Nggak usah diganggu lagi, udah. Nggak usah tegur-tegur lagi. Udah. Kan teman bukan dia doang. Masih ada 19 lagi kan? Kan seperti itu. Ya, itu aja udah. Jadi pokoknya bawa Yang respect ya. Kalau orang bilang yang mau nerima uluran tangan kita, mau nerima salaman Welcome. kita, yang welcome, bersedia menerima kita, itu dijaga, jangan sampai lepas. Nah kalau yang udah nggak mau, lepas. Karena emang udah nggak ada gunanya. Buat apa? Orang sekaya apapun, kalau dia nggak bisa membantu kita, apa gunanya buat kita? Apa nggak ada sumbangsinya buat kehidupan kita? Apa gunanya? Nah, mungkin berpikir, itu yang punya Facebook kaya, nggak bantu gue, tapi kan pakai Facebook tiap hari. Ya kan? Kesama aja bantu secara nggak langsung. Ya kan? Tapi kalau dibilang gini, kita punya teman kaya, tapi nggak ada sumbangsinya, nggak ada apa ya pengaruh dalam kehidupan kita. Kita tegur pun dia merasa nggak suka, tinggalin. Tapi kalau suatu saat dia datang lagi, ya kita harus baik. Tapi ingat, jangan so akrab dulu, jaga jarak. Karena biasanya suka ada hal tersembunyi di situ yang kita nggak tahu. Bisa jadi dia lagi jatuh, harapan deket sama kita, ada duitnya nih, ya kan? Bukannya suzon, tapi waspada. Nah, orang tuh harus waspada. Karena kan ibaratnya hati nggak bisa ditebak. Iya. Tapi sikap orang masih bisa kita baca. Ya, Jadi, seperti itu. Jadi ya kira-kira cukup ya, ya. Ya. Jadi itu ya, intinya pertama persahabatan itu kita memilih siapa yang mau jadikan teman. Terus kan nanti kita harus rutin ngasih salam, negur ataupun karena udah ada handphone kan, pakai media sosial. Jalurnya udah lebih dipermudah dibanding zaman dulu. Nah terus kalau mereka nggak mau, udah kita berhenti. Tapi yang masih mau bersahabat dengan kita, teruskan. Karena bisa jadi rezeki yang Allah berikan itu melalui mereka. Kita nggak akan pernah tahu. Semakin kita banyak relasi, makin banyak rezeki yang didapat. Kan kita ingin tua kita tenang, bukan susah. Kecuali kalau mau tuanya sengsara ya monggo kerso mau. Nah, tapi kan nggak ada yang mau seperti itu. Ya kan? Aku mau tuanya susah, silahkan. Dengan senang hati ditinggalin aja. Kan begitu kan. Ya udah ya. Jadi seperti itu. Udah. Jadi untuk untuk hari ini cukup demikian. Kondisi tentang masalah persahabatan yang abadi. Mungkin Cukup sampai demikian. Nanti kalau Mas Indra mungkin ada kesempatan lagi untuk berbicara dengan saya atau konsultasi dengan saya, silahkan. Karena topik apanya ya? Karena saya mungkin bisa memberikan solusi. Tapi ingat, kalau solusinya aneh atau agak-agak kayaknya nyeleneh nih, jangan dianggap aneh, karena mungkin itu jalan satu jalan keluar. Kayak orang bilang, waduh, gue mau keluar tapi banyak ular kobra, lewatin aja pakai sepatu bot, kan dia kan nggak mungkin bisa gitu sepatu bot kan gitu. Yang penting bang satu jalan di situ doang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.